Saya pernah jatuh bangun. Ya pasti, pernah jatuh bangun, jatuh bangun. Di saat jatuh, ya pasti pikiran kita itu kacau balau. Mau cari bantuan, cari saudara, cari teman untuk dapat bantuan. Dapat nggak? Nggak. Kalau kita lagi susah, saudara itu nggak ada. Teman apalagi? Ya, yang kita cari itu mungkin sahabat. Sahabat pun bisa hitung pakai jari. Itu pun belum tentu ada di waktu kita susah. Jatuh itu bukan cuma jatuh tentang ekonomi, tapi mentalmu pasti jatuh juga, pikiranmu ya hancur pasti. Saya pernah ngalamin itu, macam mana cari saudara, macam mana cari teman, nggak ada. Biarpun kita merasa kita punya 1000 teman, punya begitu banyak saudara, pas jatuh hilang semua. Di saat itu ya pasti kecewa, pasti kecewa, marah, ya pasti marah. Perasaan kita nggak bisa terima, ya karena selama ini kita coba berusaha baik, ya melakukan apapun untuk mereka. Mereka ada masalah, kita selalu hadir, kita selalu ada. Tapi di saat kita ada masalah, hilang. Kemana mereka? Ya, marah ya pasti marah. Tapi untuk dendam enggak, kita enggak perlu dendam. Di saat itu mengubah cara berpikir, ya cara berpikir, mental kita juga berubah. Cara berpikir, ya memang kita yang salah. Setiap masalah yang datang itu kita yang salah. Ya, dan mental kita itu enggak sama lagi. Levelnya itu sudah tinggi. Karena di saat masalah datang, otomatis mental kita itu dilatih. Di saat itu mental kita itu dilatih, betul-betul dilatih. Nggak mirip lagi dengan orang normal. Ya, apalagi kamu kalau sampai mengalami stres, ya, kamu pasti bukan lagi mental manusia biasa. Mentalmu lebih daripada manusia biasa. Yang jelas, kamu nggak perlu dendam, karena saya juga mengalami hal yang sama seperti itu. Jatuh bangun, ya, saudara nggak ada, teman nggak ada. Ya, karena kalau jatuh itu memang nggak ada saudara yang bisa kamu harapkan dan nggak bisa mengharapkan teman. Dendam nggak mungkin, tapi sudah tertanam di sini. Siapa teman, siapa saudara, ya, yang mana manusia, yang mana bukan manusia, yang mana pengkhianat, yang mana yang betul-betul dikatakan saudara, yang mana betul-betul dikatakan sahabat. Di saat itu kamu akan lihat semua, nampak semua. Di saat itu juga mentalmu bukan lagi mental manusia biasa. Dan di saat itu juga kamu sadar. Dan kamu setelah bangkit, kamu baru akan ya memilih atau memilah siapa yang pantas untuk jadi sahabat kamu. Siapa yang pantas untuk terima bantuan kamu di waktu dia susah berikutnya. Dan siapa saudara kamu untuk berikutnya. Di saat kamu jatuh, kamu sudah harus catat, ya, catat di pikiranmu siapa mereka, dan di saat kamu jatuh, siapa yang hadir untuk kamu. Itu yang penting, ya. Jose,